Banyak persoalan yang aku alami, tapi aku tidak mengerti apa sebenarnya pokok permasalahan hidupku ini. Segala hal yang kupikir menyenangkan, sekarang semuanya jadi tidak menyenangkan lagi. Semua yang kuinginkan serba ada, tapi semua serba tidak ada artinya. Semua orang di sekitarku terlihat baik, tapi rasanya tidak semua sebaik itu. Tidak ada yang jelas, kecuali jelas, tidak merasa apa-apa, dan jelas, seperti tidak punya siapa-siapa. Jadi apa sebenarnya yang kualami ini dan apa yang harus kulakukan? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tema tentang ketulusan hati. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Karin Novilda atau Aukarin bercerita tentang hidupnya, tentang cerita hidupnya di kanal YouTube Mary Riana, di mana Aukarin bercerita tentang masa kecilnya yang dididik untuk menjadi dokter karena orang tuanya berprofesi sebagai dokter juga. Tetapi saat lulus SMA, Aukarin memutuskan untuk tidak menjadi dokter. Lalu di umur 18 tahun dia memutuskan hidup sendiri dan memulai awal karirnya sebagai selebgram. Di perjalanan hidupnya Karin sempat merasakan depresi dan terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saat itu Karin merasa dengan berdoa dia tetap tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya Aukarin memutuskan untuk konsultasi dan berobat ke dokter lalu didiagnosa mengalami bipolar. Sampai akhirnya minum obat yang dia rasa dapat mengontrol emosinya. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, Aukarin ini kan akhirnya dia ke dokter kan. Terus dibilang kalau dia tuh bipolar. Nah, bipolar menurut lo sendiri itu apa sih? Ketidakjelasan akan segala sesuatu, kebingungan akan segala sesuatu, keresahan akan segala sesuatu, ketertekanan batin dengan akan segala sesuatu yang menjadikan mood berubah-ubah, yang menjadikan diri sendiri itu tidak jelas maunya apa. Itulah bipolar kalau menurut gue. Nah, penyebab utama akhirnya orang itu jadi bipolar. Tidak ada kemerdekaan dalam hidup. Segala sesuatu diatur. Bahkan dipaksa. Oh, kayak Aukarin gini dia bercerita dulu orang tuanya jadi dokter, terus dia akhirnya harus jadi dokter juga. Di situ ada ketertekanan gitu ya. Ya pokoknya siapapun itu kalau dia tidak ada kemerdekaan dalam hidupnya untuk memilih apa yang dia inginkan, untuk menentukan jalan hidupnya seperti apa, untuk berpasangan dengan siapa, untuk bekerja dengan apa yang dia mau, dan tidak ada kemerdekaan akan itu semua. Yang munculnya pasti ketertekanan. Itulah alasannya Aukarin juga sempat mau bunuh diri gitu. Dia bilang ada
selama 2 bulan katanya, ada di satu waktu selama 2 bulan dia selalu terfikir untuk mengakhiri hidupnya gitu. Iya, karena kebingungan. Orang-orang kayak gitu tuh dasarnya kebingungan. Eh, mau begini berasa salah, Pokoknya serba mau salah. begitu berasa salah, sehingga tidak tahu jelas harus apa gitu, sehingga berasa sendirian, sehingga akhirnya tidak tahu dengan dirinya sendiri karena ketidakjelasan itu. Nah, Awkarin karakternya gimana? Aslinya gitu. Orangnya cuek, orangnya nggak usil, ya cuek nggak usil, antusias, semangat, bebas dalam artian bukan bebas ke hal yang jelek ya, tapi orangnya ya seniman sih, gimana sih seniman gitu, ngomongnya bicaranya apa adanya. Ceria orangnya, heboh orangnya, menyenangkan sebenarnya, cerdas, nalar. Terus dia tipe orang yang dia gampang akrab, dia juga ngomongnya ceplos-ceplos. Tapi kalau untuk bercerita tentang pribadinya, tidak bisa dengan sembarang orang. Harus dengan orang yang benar-benar dia berasa dekat. Jadi kalau untuk urusan pribadi itu tertutup sebenarnya. Dia orangnya penasaran, pengen tahu banyak hal dan dasarnya apa. Bukan hanya tahu gitu. Dan sampai ke akar-akarnya kalau mencari tahu sesuatu, sampai masuk di logika dan hatinya. Selalu ingin tahu sebab musabab gitu. Saya rasa tidak beda lah dengan lo. Nah, bingung tuh dari episode pertama sampai hari ini selalu mirip lo. Gua itu jujur dulu sempat terpikir mau konsultasi ke dokter juga, ya kan, sebelum gua ketemu sama lo. Karena apa yang dijelaskan tentang bipolar dan apa yang gua rasakan, gua alami itu mirip gitu. Tapi entah kenapa nggak pernah jadi aja gitu kan ke dokter itu. Karena yang aku pikirin tuh ya cuma satu, pengen cerita gitu. Dan yang ada di pikiran aku, kalaupun aku harus cerita ke dokter saat itu kan aku nggak kenal-kenal banget ya sama dokternya. Iya. Sedangkan banyak hal yang kayaknya ya masa sih aku ketemu aku ceritain semua ke orang yang baru aku ketemu gitu, yang belum tentu nyaman. Itu akhirnya nggak sempet gitu. Kalau Awkarin ini kan dia sempet ke dokter kan, dan akhirnya dia ya dikasih obat gitu untuk kayaknya sama deh. Kalau dia legal, kalau aku nggak dari dokter, dari warung. Dari warung. Dan ya juga sempat terpikir mau mengakhiri hidup, bunuh diri. Salah satunya
dengan pokoknya apapun bentuk kenakalannya itu kita totalitas gitu waktu itu. Karena ya itu tadi, berpikir kalau, "Oh, kok kayaknya rame aja tapi berasa sendirian," gitu. Dan nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau jadi apa gitu. Pokoknya gini intinya, apapun sebutannya, entah itu bipolar, entah itu mental, apapun sebutannya kan banyak. Iya ya. Tapi penyebab utamanya tuh karena ketertekanan. Oke. Satu, yang kedua karena tidak jadi diri sendiri. Sementara pengen jadi diri sendiri. Gitu. Sifat manusia itu kan ada dua. Ada yang penurut, karakter. Karakter manusia itu ada dua. Ada yang penurut, ada yang berontak. Yang penurut ketika diberitahu tidak perlu dengan alasannya. Percaya aja. Iya ya. Nah, kalau yang berontak itu ketika diberitahu harus tahu alasannya. Yang masuk di logika dan hatinya. Oke. Itu karakter, sifat ya, karakter orang. Nah, kalau yang penurut tapi tertekan, ujung-ujungnya jadi minder gitu ya, jadi pendiam, kebalikannya. Oh enggak, kalau yang penurut dia nurut aja. Oh. Paling korbannya adalah ketika dikecewakan ya jadi apa namanya tuh, jadi sedih. Oh. Nah kalau yang berontak itu, kalau dia tertekan tuh jadi berubah-ubah. Dia tahu maunya apa sebenarnya. Iya. Dia tahu harus kemana, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan itu karena aturan. Mungkin satu karena aturan, yang kedua mungkin dimarahin, yang ketiga dipatahkan, Bukan mungkin, udah pasti. yang keempat disalahkan. Iya. Nah orang-orang yang kategorinya frontal, solusinya tuh harus didengarkan. Dia harus didengarkan, harus didengarkan. Kemudian cara memberi jalan, cara menjawabnya itu lihat moodnya. Ya kalau moodnya kayaknya nggak cocok nih untuk dijelaskan, ya nggak usah. Nanti ada kan tanda-tanda ini nih kayaknya lagi momennya pas nih. Jadi harus lihat pas lagi senang gitu ya, lagi momennya lagi pas lagi senangnya atau ya pas lagi enak, pokoknya pas lagi senang, lagi enak aja, ada saatnya dia lagi kayaknya enjoy gitu. Oh, pas lagi santai. Lagi santai. Kan sering dulu. Karena kalau lagi senang banget, Ya kalau kalau lagi sedih banget. sedih banget, keterlaluan gitu. Jadi teman-temannya Awkarin atau saudaranya Awkarin atau pacarnya Awkarin, lihatlah ketika dia lagi santai. Nah, kenapa orang-orang seperti itu ujungnya tambah parah? Karena pasti jawabannya gini. Kenapa sih kalau sedih itu sedih banget? Kalau marah tuh marah, senang tuh senang banget. Nggak dewasa kayak anak kecil. Padahal terbentuk seperti itu tuh karena ketertekanan gitu. Dia sendiri sebenarnya tidak mau seperti itu. Siapapun itu yang mengalami itu. Contohnya lo aja deh. Banyak hal yang ku sampaikan di lo itu, kenapa nggak dari kemarin lo sampaikan, Mas Bro? Ya gue ngeliat lo santai dulu, satu. Yang kedua, gue ngeliat, oh lo nemuin gue hanya untuk senang-senang. Ya udah, gimana caranya gue senang-senang melakukan aja. hal yang menyenangkan. Oh lo
nemuin gue hanya untuk santai, mungkin sembari makan gitu. Gue nggak bercerita. Ada saatnya lo datang nemuin gue tuh untuk bertanya. Ya gue jawab. Ada kalanya lo datang ke gue itu bukan hanya sekedar bertanya, tapi butuh penjelasan. Gue jelasin. Jadi gue ngikutin moodnya lo. Karena kalau gue ngikutin moodnya gue ya nggak akan nyambung gitu. Namanya orang lagi dalam bermasalah kan. Nah kadang-kadang orang lagi dalam bermasalah disuruh bersabar. Ya nggak bermasalah bisa bersabar. Iya. Kan mental bicaranya di sini. Kalau misalkan nggak ada kerjaan, nah bisa kita ngomong sabar ya. Kalau misalkan lagi nggak ada duit, bisa kita ngomong sabar ya. Tapi kalau orang yang punya penyakit mental yang mut-mutan, ya nggak bisa diomongin gitu. Mau tidak mau kita harus ngikutin dia. Kan ya sama lah. Lo datang sesuka perutmu, lo balik sesuka perutmu. Sesuka perutmu lo tuh. Ya diberi kemerdekaan saja. Hari ini lo ketemu gue senyum-senyum, ketawa, senang. Besok cemberut. Besok cemberut, gak ada sebab. Besoknya lagi santai. Besoknya lagi marah-marah, gak tahu apa sebabnya. Dan yang lebih harus berjiwa besar adalah perubahan moodmu itu efek dari yang lo lihat dan lo dengar. Bukan karena orang lain intinya gitu, bukan karena gue, dan gue itu tempat lo melampiaskan itu semua. Iya. Mungkin buat temennya, ya, buat sahabatnya, keluarganya, pacarnya, orang-orang terdekatnya Alkarin gitu. Mungkin suka merasa salah tanggap gitu kalau lagi nangis, lagi emosi gitu. Misalkan lagi nangis terus gue lagi bareng-bareng sama lo. Nah, orang ini nih mengira gue nangis karena gue. Ya, karena orang yang lagi di dekatnya gitu. Padahal bukan, itu efek dari apa yang dipikirin, apa yang dirasain, tapi gak tahu mau cerita, memulai cerita itu dari mana tuh udah gak ngerti lagi gitu. Ujung-ujungnya cuma bisa nangis, atau kalau lagi seneng ya senang-senang banget gitu. Nah, satu lagi yang harus kuberitahu buat orang-orang yang di sekitar orang-orang yang moodnya berubah-ubah. Tahu-tahu nangis. Iya. Tahu-tahu ketawa, senang. Tahu-tahu diam. Tahu-tahu ngoceh, kan gitu ya. Ketika ditanya kenapa pasti nggak bisa jawab. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa nggak bisa jawab? Ya kalau lo punya masalah harusnya lo ceritain, kan gitu ya. Kebanyakan kan gitu ya. Iya, betul. Nah, kenapa tidak bisa jawab? Ini menurut pengalamanku menghadapi lo. Karena saking lo tuh berasa semuanya salah. Betul sekali. Menurutku. Karena mau begini salah, mau begitu salah, mau duduk salah, mau berdiri salah, taunya disalahin aja. Iya. Nah, sampai akhirnya lo tidak ngerti lagi yang benar tuh yang seperti apa gitu. Iya. Makanya ketika benar senang. Gak bisa diomongin. Keterlaluan. Ya. Ketika salah sedih. Sedih, kecewa, aduh. Nah, sementara orang-orang yang di sekitar orang yang punya persoalan kayak gini, kadang-kadang kalau lo masa lo hanya nangis, harusnya lo kasih tahu dong nangisnya karena apa. Masa sih lo senang banget, lo kasih tahu senang karena apa. Orang-orang yang punya penyakit kayak gitu hanya bisa
Melampiaskannya tuh dengan Dengan senang-senang, kalau nggak dengan bukan dengan reaksi, bukan dengan kata-kata. dengan reaksi. Ya dengan reaksi, tahu-tahu reaksi senang, tahu-tahu reaksi Ya. sedih gitu. Karena untuk berkata-kata tuh Nggak ngerti. nggak ngerti. Nah, Harus ketidakmengertian dalam berkata-kata itu penyebabnya karena sepanjang perjalanan hidupnya tuh semuanya tuh kayaknya salah. Contoh, gini aja deh. Aku kan punya anak, cewek dan cowok. Misalkan cewek, dia mau begini, menurutku salah. Dia begitu, menurutku salah sebagai bapaknya. Dia pingin ini salah, pingin itu salah, pingin anu salah. Salah semua, bahkan ku marahi. Tanpa sadar, pada akhirnya anakku itu tidak ngerti lagi dia ke depannya mau apa. Karena dari kecil semuanya nggak boleh, semuanya salah. Iya. Nah, aku selaku bapak karena merasa benar, akhirnya aku menyuruh anakku untuk jadi penyanyi. Karena aku sukses di ruang lingkup nyanyi. Tidak salah kan kalau anakku suruh jadi penyanyi karena aku sukses misalkan jadi penyanyi. Tapi persoalannya kebetulan anakku tidak suka nyanyi. Bukan tidak menghormatiku. Nah itu yang mesti paham. Jadi sebelum mengatur orang, bayangkan dulu kalau kita kalau kita dipaksa untuk seperti yang orang suka, sementara kita tidak suka, enak nggak? Kan gitu. Nah menurutku, kebetulan ini Aukarin kan, tapi menurutku di luar sana banyak yang mengalami hal seperti itu. Tidak hanya dia gitu. Banyak. Nah, ini salah satunya gitu. Ada Marshanda? Ya Marshanda kan, kabarnya terus Ariel Tatum. Ya. Yang gitu. Dan semuanya kategorinya cerdas. Ya justru cerdas, menarik, orang-orang yang nggak bisa diatur itu hampir seluruhnya deh menurutku cerdas. Orang cerdas itu kan seperti yang kita bahas sebelumnya, tahu dengan apa dan tidak tahu dengan apa yang harus dan tidak harus gitu. Kembali lagi seperti itu. Aku bahagia misalkan sebagai seorang dokter. Tapi anakku belum tentu suka dan senang. Dan satu lagi, jadi dokter juga kan? Ya. Aku ini kan sebelum jadi bapak, jadi anak kecil kan sebelum jadi bapak. Nah, ketika aku sendiri aja tidak mau dipaksa untuk jadi apa, rasanya kurang etis kalau gue memaksa anakku untuk jadi apa. Sementara aku sendiri tidak mau dulu. Nah, kadang-kadang kita ini salahnya tuh karena kita sukses di ruang lingkup ini, jadi seakan-akan di ruang lingkup lain tuh salah semua. Nah, itu penyebab orang-orang akhirnya tertekan. Yang nurut, ya nurut aja. Mental dan kepribadiannya seperti itu. Yang frontal, yang nggak nurut. Nah, yang nggak nurut, yang frontal ini yang korban.